Ulun yakin dari bagian Tian di sini sudah mengetahui budaya positif yang bisa diterapkan di sekolah, ya kan? Nah, dari sekian ini, apalagi sekolah-sekolah dari kegiatan sekolah penggerak adalah, nah Ibu Kusna, siapa lagi yang sekolah penggerak? Ada Ibu? Gak apa-apa, ya. Jadi budaya positif ini seharusnya harus kita lakukan dalam kehidupan di sekolah lingkungan kita. Apa itu budaya positif? Itu adalah suatu kegiatan-kegiatan positif yang bisa meningkatkan kepribadian anak peserta didik kita menjadi lebih bermoral atau sesuai dengan apa namanya? Tema itu profil pelajar Pancasila. Nah, dalam konsep budaya yang positif, ya, di sini terbagi Bapak Ibu ada 6, ya, secara keseluruhan. Konsep pertama yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, disiplin positif mohon maaf. Ya. Adapun hari ini kita mencoba sedikit ulun memberikan pengetahuan dan mohon maaf kepada Bapak Ibu yang sudah ada pengetahuan, ya. Nanti kiranya kalau ulun kurang mohon ditambahkan, ya. Nah, adapun filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah sebagai seorang petani, ya. Jadi kita Bapak Ibu sebagai guru tidak hanya mentransfer ilmu kepada para peserta didik, tapi lebih kepada mendampingi. Ibarat sebagai petani itu, seorang pendidik itu menanam padinya, ya. Kita hanya menuntun dan juga mengarahkan peserta didik kita. Kenapa? Karena sekarang ini masalahnya adalah manusia itu unik, ya, termasuk peserta didik kita, ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan peserta didik itu harus jadi A. Nah, semuanya harus jadi A, tetapi harus sesuai dengan kodratnya, kodrat dan zamannya, ya. Jadi tanaman itu tumbuh sampai besar. Artinya kita sebagai guru cuma mendampingi, memfasilitasi, menuntut peserta didik menjadi orang yang mempunyai kepribadian yang bagus, ya. Sekarang kita tidak dituntut menjadikan siswa itu pintar, tidak, ya. Dalam arti pintar dalam pengetahuan saja. Tetapi sekarang adalah yang dituntut adalah kepribadiannya menjadi pengaplikasian dari profil pelajar Pancasila, ya. Nah, bagaimana caranya untuk menerapkan seperti itu, ya? Jadi yang harus kita lakukan adalah menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik dan akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah dan pada akhirnya akan membentuk budaya positif. Sebenarnya sebelum ini kita sudah melakukannya, ya, karena pasti ulun juga di sekolah dulu waktu zaman dulu kan sudah ada kebiasaan-kebiasaan. Biasanya hari Jumat, ya, pasti itu ada kegiatan kebersihan sekolah. Apalagi selain kebersihan sekolah, apa? Ya, Jumat sehat. Ada lagi Jumat takwa. Jumat apa lagi? Jumat ceria tadi. Jumat apa, Bu? Oh, anak kan mantap, ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu yang akan
mendidik anak ya untuk menumbuhkan sifat-sifat positif nantinya ya. Nah, itu strateginya. Setelah melihat dari itu, coba kita merefleksikan ya apa budaya positif tadi menciptakan budaya positif. Nah, refleksinya yang pertama, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda. Yang kedua, sebagai seorang pendidik, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini. Yang ketiga, apakah hubungan antara menciptakan suasana positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kelima, bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah Anda, apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang menurut Anda masih diperbaiki dan dikembangkan? Jadi, pertanyaan-pertanyaan itu hanya bisa kita jawab ketika kita sudah menerapkan budaya positif itu di sekolah. Dan budaya positif ini tidak bisa serta-merta menjadi suatu kebiasaan di sekolah ketika cuma satu pihak saja yang menginginkan ya. Jadi untuk menumbuhkan budaya positif harus ada koneksi atau kerjasama semua unsur yang ada di sekolah ya. Yang pertama dulu yang pengambil kebijakan ya kan. Kita bahagia ketika menemukan kepala sekolah yang punya visi misi jelas. Yang kedua mengayomi, yang ketiga bijaksana, ya, yang keempat itu bisa dengan sesama warga sekolah itu tidak ada membedakan. Nah, ini kalau punya seperti itu kepala sekolah, insya Allah sekolah itu maju. Apapun program-program sekolah itu biasanya bisa berjalan dengan bagus, ya. Nah, dalam menentukan kegiatan budaya positif, di situ ada. Nah, ini adalah tugas kita, ya. Tugas pendidik adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan intrinsik. Ya. Mungkin dari Bapak Ibu punya pengalaman, ya, memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Nah, nilai-nilai universal yang kita ketahui sudah Bapak Ibu terapkan seperti apa pengennya. Mungkin ada yang bisa bertukar pendapat, ya. Seperti apa yang Bapak Ibu inginkan siswa itu seperti itu. Bu Munah, ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin sedikit untuk nilai-nilai kebajikan universal itu sendiri itu ada di antaranya di dimensi atau elemen profil pelajar Pancasila itu yang ada 6, yaitu beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif dan berwawasan global, gotong royong, ya. Nah, kalau di sekolah dulu terkait pengalaman sedikit yang sudah dilakukan, kalau yang sesuai dengan nilai kebajikan universal itu kan sebenarnya selain profil pelajar Pancasila juga ada nilai kebajikan lainnya. Mungkin sudah diterapkan di beberapa tempat, tapi kalau di sekolah itu kita mengutamakan yang profil pelajar Pancasila. Nah, di dimensi profil pelajar Pancasila atau elemen itu ada beberapa hal yang sudah bisa diterapkan di sekolah. Seperti yang pertama itu beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, itu pasti itu selalu kita harapkan bisa diterapkan di sekolah kita masing-masing. Itu paling utama, karena beriman bertakwa itu adalah sebagai
fondasi untuk membentuk karakter anak. Gitu. Jadi itu bisa mungkin di setiap sekolah sudah melakukan itu. Contoh, kalau di sekolah saya kebiasaan sebelum proses pembelajaran dimulai itu biasanya mengaji. Nah, kebiasaannya mengaji itu sekitar 15 menit sebelum pembelajaran. Selain itu ada juga penerapan seperti di Jumat Takwa itu kita melakukan sholat duha, kemudian membaca Yasin. Itu kebiasaan meskipun tiap minggu tidak dilakukan, tapi ada dalam 1 bulan itu pasti ada Jumat Takwa. Nah, selain beriman bertakwa itu tadi, nilai kebajikan lain atau hal yang sudah dilakukan itu adalah bergotong royong. Kalau bergotong royong itu pasti juga sudah kita lakukan. Kalau di sekolah Maulud biasanya Jumat Sehat itu membersihkan lingkungan sekolah itu pagi pada diambil di awal sebelum pembelajaran. Dan juga kalau bergotong royong juga kita biasanya di kelas, kalau di kelas itu kita membuat tiket kelas itu pasti tujuannya untuk melatih anak-anak untuk bisa bekerja sama dan bergotong royong dalam menjaga kebersihan sekolahnya. Nah, kalau untuk yang lain itu adalah mandiri benar kritis. Yang benar kritis itu kita bisa lihat di pembelajaran kita. Misalnya kita sudah menerapkan metode pembelajaran diskusi, kemudian presentasi, itu adalah bentuk anak-anak yang sudah mulai menerapkan berkenalan kritis. Artinya kalau dia sudah berani bertanya, berani menjawab, berani mengeluarkan pendapat, itu sudah masuk dalam berkenalan kritis. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi budaya positif yang ada di sekolah kami tidak berbeda jauh dengan yang disampaikan Ibu Munawwarah tadi. Cuma ada yang berbeda tadi Bu. Kalau di tempat kami untuk 1 tahun terakhir ini kami memang tidak membuat jadwal piket kelas. Jadi tugas tanggung jawab membersihkan kelas itu tugas seluruh siswa yang ada di kelas. Dan kita biasanya mengambil waktu 15 menit sampai. Jadi kondisi kelas atau seluruh kelas pada pagi hari sudah bersih. Jadi meringankan tugas paman sekolah. Di paman sekolah tinggal membersihkan halaman dan sebagainya. Jadi baru 1 tahun ini. Kemudian yang berkaitan dengan yang beriman dan bertakwa itu setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu kami mengadakan sholat zuhur berjamaah. Tergantung situasinya. Kalau ada airnya ada mencukupi, kita di gedung sekolah sendiri di aula. Kalau tidak ada, kita kebetulan di seberang sekolah kita ada masjid, jadi kita ke masjid. Kemudian sholat duha. Kebetulan di sekolah kami itu masuk jam 7.45 Bu. Jadi begitu 7.45 masuk, anak-anak itu sudah nunggu di ruang aula untuk melaksanakan sholat duha. Jadi begitu anak-anak datang ke sekolah itu mereka sudah ambil air dulu, tinggal nunggu gurunya datang aja lagi. Nah biasanya 7.45 itu sudah masuk, kemudian kita sholat duha. Berakhir itu kurang jam 8 tepat. Jam 8 tepat itu tidak masuk ke sekolah kelas dulu, tapi kita baris dulu di lapangan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian membaca lagu wajib nasional, membaca Asmaul Husna, sholawat, berdoa, baru masuk kelas. Jadi ketika sampai di kelas sudah tidak berdoa lagi, langsung mulai pembelajaran. Cuma ini memang memakan waktu, kadang-kadang kita mengambil jatah guru yang jam pertama antara 10 sampai 15 menit. Tapi itu tidak dipersoalkan oleh guru yang bersangkutan. Kemudian di hari Jumatnya, setiap Jumat kedua itu kita membaca burda. Jumat kedua. Kemudian saya kira itu yang berkaitan dengan beriman dan
terlalu luas. Cuma kita sering gotong royong untuk membersihkan rumputnya itu. Kita punya tanaman payah itu lumayan banyak. Nah kita yang merawat anak-anak ini. Kita tinggal membersihkan, tinggal berikan pupuk dan pembasmi rumput. Kita sudah berjalan satu hari kerja kita ini ya. Kemudian sampai banyak orang yang mandiri dari sana ya. Dari sana ya itu tadi harus sudah ada dan sebagainya itu. Mungkin itu sedikit yang bisa saya bagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan kepada Ibu Mona dan juga Pak Dwi. Luar biasa suatu pengalaman dan juga sebagai pembelajaran dari kita kegiatan-kegiatan budaya positif yang mungkin tidak pernah kita bayangkan. Dengan adanya sharing dan diskusi seperti ini, sesuatu yang bagus atau yang baik bisa kita terapkan ya di sekolah kita. Ya, luar biasa ya, dan itu pastinya di sekolah pemuda dengan Pak Dwi itu harus ada komitmen bersama ya kan, antara semua pihak ya. Kadang kita program bagus, cuma yang komitmen cuma siswanya, gurunya susah ya. Jujur kalau sudah integritas ya, komitmen itu kalau tidak dari unsur dari dalam ya, itu tidak bisa. Intrinsik itulah yang mempengaruhi seseorang itu ketika dia mau melakukan sesuatu lebih kuat ya. Karena ketika unsur intrinsiknya itu lebih kuat, maka apapun yang mempengaruhi dia tidak goyah. Nah, berbeda ketika ekstrinsik. Ekstrinsik ini bisa berubah ya. Cuma kadang jangka waktunya itu tidak lama. Ya, kenapa? Karena faktor ekstrinsik ini mungkin bisa diberi reward, misalnya kan siswa paling rajin, ya, nanti atau dikasih nilai bagus, ya, atau juga bisa hukuman, sanksi. Nah, tetapi itu tidak akan membentuk seseorang secara sadar akan melakukan kegiatan budaya positif. Nanti kita lihat ke slide berikutnya. Thank you. Nah, dari nilai-nilai kebajikan yang ada di dunia ini itu banyak ya. Di situ ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat tersantun dan seterusnya ya. Tapi yang pasti kita cuma ditekankan kepada profil pelajar Pancasila tadi yang ada 6 tadi. Nah, ini yang akan kita akan kita bahas lagi, yaitu tadi yang ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Ya, jadi ini saling berkaitan ketika mempengaruhi kepribadian seseorang. Ya, terutama kita dihadapkan dengan peserta didik kita. Nah, jadi di sini ada motivasi perilaku manusia. Ya, di sana bisa dikatakan yang satunya itu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini gambaran perilaku manusia. Menurut Bapak Ibu, yang masuk eksternal itu yang mana? Eksternal. Nomor berapa? Nomor 1 dan 2. Ya, betul sekali. Yang di bawah itu adalah internal. Nah, jadi motivasi perilaku manusia itu bisa dipengaruhi oleh 2 saja, ya, internal atau eksternal. Eksternal bisa tadi diberikan untuk menghindari ketidaknyamanan, maka mereka menjadi penurut atau patuh.
atau karena mereka ingin memperoleh penghargaan. Ya, itu sama kita manusiawi kan. Kita juga sebagai guru kadang kalau kerja kalau ada reward seperti apa ya? Kita tuh kalau ikhlas, ya kan, sama jujur, ulun juga pribadi ikhlas itu susah, ya kan. Apalagi gajinya sama masih, ya kan. Kecuali nanti gajinya berbeda sesuai dengan beban dan tanggung jawabnya masing-masing. Itu pasti lomba-lomba. Nah, karena kita masih tadi reward tadi, ya reward. Tapi kalau orang tatanannya sudah ikhlas, ya itu hendak kayak apa aja, hujan badai tetap dilawan. Ya karena dia punya beban dan tanggung jawab. Itu luar biasa sudah kalau kita sebagai guru bisa seperti itu. Ya, ulun juga masih belajar, ya belajar step by step. Ya kan. Mudah-mudahan kita nanti bisa sampai ke posisi yang tidak melihat lagi faktor eksternal itu, ya. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu ketika itu terjadi di dalam proses di sekolah kita. Di sini hukuman atau penghargaan. Kita kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA. Ya. Nah, melihat dari kasus ini, Pian sebagai guru, apakah pertanyaannya membenarkan kelakuan dari guru Seno atau tidak? Kalau tidak, alasannya apa? Kalau iya, alasannya apa? Mungkin bisa kita diskusi. Ini yang pihak iya, siapa sekarang angkat tangan? Siapa yang ingin mencoba berpendapat apa yang dilakukan Pak Seno sebagai pendidik? Itu juga nanti kita dihadapkan mungkin biasa ya, ada seperti itu. Boleh? Siapa yang pengen? Oh ya, Bapak. Oh iya. Bisa didengar? Hanya panjangnya. Sudah lah. Baik. Silakan Pak. Mengenai salah satu pelajaran yang sudah dikuasai sehingga atau pada matematika tidak menguasai sehingga tersebut mendapat hubungan ya. Padahal kalau menurut saya setiap siswa itu punya kelebihan, mungkin di bidang motorik ya, atau kelebihan dari skill apanya ya. Nah, menurut saya tidak usah menjadi hukuman yang berlebihan lah, cuma menjadi gambaran bahwa artinya kalian kemampuan cuma di sini dan atau kalau bisa ditingkatkan, cuma jangan terlalu dipaksakan. Nah, karena kalian ini punya nilai lebih di lain yang mungkin bisa untuk menunjang kehidupan atau makmurannya mungkin ya, atau mungkin nanti di bidang olahraga atau ini yang bidang lain yang mungkin bisa menjadi pegangan hidupnya. Nah, mungkin itu aja. Terima kasih banyak. Ada dari Ibu? Yang Ibu mau ya? Kalau pendapat saya tidak membenarkan sikap Pak Seno dalam pelajaran tadi lah, karena sudah jelas anaknya kan kurang menguasai. Kemudian diberi pertanyaan,
tambah hukum anak dirinya karena dia tidak menguasai diri, dia tidak suka. Yang berikutnya ketika kawannya menertawakan, Pak Seno membiarkan, padahal itu adalah bullying jadinya kan. Nah, jadi seharusnya Pak Seno ini ketika kawannya menertawakan itu dia memberikan penjelasan kepada kawannya bahwa tidak baik katanya menertawakan kawan. Kemudian untuk IPA itu sendiri, mungkin Pak Seno perlu berbicara secara khusus berdua. Memang kan setiap anak itu berbeda. Ada yang memang hebat di akademik, ada yang hebat di non akademik. Tapi minimal Pak Seno mungkin berusaha agar IPA ini bisa menguasai sedikit karena standar anak itu beda. Kita kada bisa harus semuanya bisa kan. Saya rasa itu aja pendapat saya. Artinya sebagai guru jangan membiarkan kelakuan yang mengarah ke bullying. Karena ini lagi pincang-pincangnya bullying kan. Nah, biasanya kalau di kelas itu saya tegur kalau ada kawan yang menertawakan kawannya, karena belum tentu yang ditunjuk itu mau maju. Ya, saya rasa pendapat saya di sini. Kita beri aplaus pada Bapak dan Ibu yang sudah memberikan pendapat. Baik, ya. Jadi dari kasus seperti ini, ya, nanti yang kita diharapkan oleh dari apa namanya, roh dari jiwa pendidik, ya, kita itu tidak boleh melakukan seperti ini. Ya, tadi pendapat dengan Bapak bahwa anak itu belum tentu dia menguasai di bidang matematika, tapi di bidang lain dia akan nonjol berbeda. Nah, maka kita kembali kepada filosofi Ki Hajar Dewantara tadi, ya. Jadi kita cuma pendidik sekarang itu menuntun, ya, mendampingi sesuai dengan potensi yang ada di dalam diri mereka. Jadi kita dituntut bisa membuka potensinya, ya. Apa ini anak nih yang cenderung dia berbakat, maka disitulah kita akan coba tuntun, kita dampingi sampai dia berhasil, ya. Jadi ini tidak dibenarkan dalam kasus seperti ini, ya, di dalam kelas nanti, ya. Nah, itu tadi hukuman, ya. Kalau restitusi, ya, hukuman dan konsekuensi. Ya, kalau hukuman tadi, tapi kalau konsekuensi itu biasanya sudah diketahui di awal, ya. Misal pelaksanaan tata tertib di sekolah, ya, atau tentang keyakinan kelas masing-masing kelas, ya, pasti itu sudah mereka ketahui. Itulah beda hukuman dan konsekuensi. Ya, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ya. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang terjadi tapi dia sudah mengetahui. Kalau restitusi itu merupakan pilihan dan seterusnya. Nanti belum saya jadi. Nah, sedangkan ini coba kita amati kasus berikut. Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu. Karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu, sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker tersebut. Akhirnya terpotong, ya. Keadaan siswa kembali kepada semula, ya. Nah, itu menanggapi seperti itu tadi.
hal apa yang mungkin kelihatan sekali dari sifat anak, ya? Iya, penghargaan, ya, bahwa siswa itu alasan dia antri bisa disiplin karena ada faktor eksternalnya. Karena tadi diiming-imingi stiker bintang. Tapi kalau anak SMP, emang ada yang ini lah. Pakai stiker bintang hampir 100 kan. Ada mungkin. Ini contoh kasusnya SD. Mungkin kalau di SMP masih pengaruh nilai, mungkin masih. Ya. Kalau lagi bertanya atau apa, kalau diiming-iming nilai dia akan cepat. Ya. Tapi tadi ini tidak akan berlangsung secara terus-menerus. Ya, karena dia akan berubah ketika penghargaan itu dihentikan. Ya. Aduh. Nah, kalau dihukum oleh penghargaan itu pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan tidak efektif, penghargaan rusak hukuman, ya. Penghargaan mengurangi ketepatan. Ya, ini pengaruh ya ketika hukuman karena penghargaan, ya. Alasan. Sedangkan langsung kita lanjut ke restitusi. Nah, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hukuman. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran dan bukan paksa. Yang keempat, restitusi menuntut untuk mengatur dalam diri. Ya, selanjutnya sampai 8 itu pasal 10. Nah, ketika anak berbuat salah, kita tidak bisa memotivasi anak untuk menjadi baik. Kita hanya bisa menciptakan kondisi agar mereka bisa melihat ke dalam diri mereka. Kita seharusnya mengajar mereka untuk menyelesaikan masalah mereka dan berusaha mengembalikan mereka ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Nah, sekarang ini materi terakhir. Ya. Kan kita udah sejam. Ya. Nah, sekarang kita dihadapkan dengan 5 posisi kontrol, ya, yang mungkin Bapak Ibu pernah kita lakukan. Di situ kita bisa guru sebagai penghukum, bisa juga sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Ya, ingatkan ya, 5 tadi: penghukum, pembuat bersalah, sebagai teman, pemantau, kelima sebagai manajer. Coba kita lihat kasus masing-masing. Nanti dijawab. Ya, kita lihat kasus 1. Yang kedua, kita lihat
Terus sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. 3. Sekarang pas tempat. Selamat pagi Bu. Nah Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kemarin sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Kasus terakhir. Ini posisi kan? Banyak kasus. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira Hampir semua penghukum. Setiap posisi kontrol ini, Bapak Ibu, dia akan berdampak kepada siswa itu sendiri. Ketika dia dihadapkan terus, misal dalam satu sekolah itu, semua gurunya posisi kontrolnya sebagai penghukum, semuanya hampir ya, misalnya hampir semua posisinya sebagai penghukum, maka nanti dampak kepada anak itu ada, ya, itu ada. Kita lihat penjelasannya. Ini tadi yang sebagai penghukum tadi. Biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Dampaknya, kalau anak sering diposisikan seperti itu, dia akan nanti akan menjadi pendendam, ya, pendendam. Dan kedua, dia apa tadi? Ya, tidak menyukai guru tersebut, ya, itu. Kasus 2, apa jawabannya kasus 2? Posisi kontrolnya yang mana? Yang teman angkat tangan. Yang teman angkat tangan. Selain yang angkat tangan, apa jawabannya?
Yang penghukum ada? Teman itu. Yang kasus 2 sebagai teman berapa orang? 1, 2, 3, 4. Sebagai merasa bersalah ada. Sebagai pemantau ada angkat tangan. Sebagai manajer berarti ada angkat tangan sebagai apa? Ya kita lihat lagi kasusnya. Kasus 2 sebagai apa? Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Itu malah gede. Sebagai teman tadi ya. Agak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Menjaga suasana tetap Ini ada-ada saja. dengan nada suara ramah, akrab. Cenderung berserah gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Dampaknya ketika sebagai teman tadi siswa ini tidak akan mandiri, dia akan mengandalkan guru itu terus. Jadi kalau ada salah pasti curhatnya ke situ ya. Mungkin akan dapatnya guru sebagai teman, jadi semua berdampak. Yang ketiga kasusnya apa tadi? Sebagai merasa bersalah ya. Sini udah ya tadi ya, kita langsung lihat dampaknya saja. Terus, sekarang ibu harus berbakat kelas sekolah. Sekarang cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Selamat pagi Bu. Duh, gimana Pak? Maaf Bu, Kalau ibu ditegur bapak kelas, Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Tadi sudah menjadi teman itu, tadi merasa bersalah. Sekarang ke pas 4 apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita sebagai sekolah? ya, yang keempat sebagai pemantau.
Ini kita saksikan sampai akhir ya. Nanti kasus Iman tadi sebagai manajer. Sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Ya. Nah, jadi dari 5 posisi kontrol itu yang diharapkan kita kalau bisa nanti sebagai manajer ya. Jadi setiap ada kesalahan oleh siswa itu atau peserta didik, kita mengharapkan dia yang mencari solusi atas permasalahan itu. Makanya di situ harus ada diskusi yang bisa membuat mereka menjadi lebih mandiri untuk memecahkan masalahnya. Itu yang diharapkan. Tapi kadang di realita juga kita tadi bisa campur ya, bisa menghukum ya, bisa pemantau, bisa sebagai teman, sebagai pembuat rasa bersalah ya. Jadi dampaknya itu semua ada. Bertanggung jawab dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid dan memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia. Ya. Nah, itu tadi Bapak Ibu, harapan kita sebagai pendidik yaitu untuk menumbuhkan faktor internalnya ketika mereka dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang terjadi, ya, menyadarkan mereka bahwa mereka bisa mengatasi permasalahan itu sendiri. Terakhir Bapak Ibu, ketika terjadi permasalahan anak, apa yang harus dilakukan seorang guru atau seorang wali kelas atau guru yang berhadapan dengan siswa yang mempunyai permasalahan, ya. Yang pertama langkahnya itu adalah menstabilkan identitas, ya. Di sana kita semua akan melakukan contoh kalimatnya, ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, menanyakan kembali. Jadi ketika kita menanyakan kembali, dia sadar atau enggak kesalahan yang pernah mereka perbuat. Nah, itu validasi tindakan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang sudah terjadi, ya. Ini segitiga restitusi. Nah, kita lihat contoh ilustrasi kasusnya. Menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada 3 sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan menunjukkan
banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah besar. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Mau banget, saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, maksud saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Maksud saya dituduh tukang fitnah. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah benar Pak Remah, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat tadi tindakan kamu yang mentak-mentak kita di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menyimpan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan bertahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba
untuk menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang maju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau diuji. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang membuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu mendedikasikan waktu dari pihak yang membuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menetapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi, bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut Nah, Bapak Ibu sudah mempunyai gambaran ya. Jadi nanti ketika dihadapkan suatu permasalahan, mudah-mudahan kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini dalam pemecahan masalah yang terjadi pada anak. Ya, mungkin ada pertanyaan? Gak ada Bapak Ibu ya. Nah, baik. Mudah-mudahan apa yang hari ini ulun diseminasikan menjadi pengetahuan bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Dan ulun mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilapan dalam penyajian kali ini. Ulun akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawalah.